Kencana. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi, dengan dosen pengampu Ibu Sutriya Master Sains. Di sini saya akan membawakan materi imunohistokimia. Imunohistokimia adalah proses untuk mendeteksi antigen seperti protein, karbohidrat, dan sebagainya pada sel dari jaringan dengan prinsip reaksi antibodi yang berikatan terhadap antigen pada jaringan. Nama imunohistokimia diambil dari nama imun, yang menunjukkan bahwa prinsip dasar dalam proses ini ialah penggunaan antibodi, dan histo menunjukkan jaringan secara mikroskopis. Imunohistokimia seringkali digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi proses proliferasi sel dan apoptosis sel. Imunohistokimia juga sering digunakan untuk penelitian dasar dalam rangka mengetahui distribusi dan lokasi biomarker ataupun protein terekspresi pada berbagai macam jaringan pada tubuh. Tahapan dasar imunohistokimia yaitu ada deparafinisasi dan rehidrasi, endogenous peroksidase blocking, antigen retrieval, protein blocking, dan inkubasi antibodi. Deparafinisasi dan rehidrasi. Deparafinisasi merupakan proses untuk menghilangkan parafin yang terdapat pada jaringan. Bagian jaringan harus dideparafinisasi terlebih dahulu dengan silen dan kemudian dicuci dalam pengenceran etanol bertingkat untuk menghilangkan pelarut organik dan parafin yang ada dalam jaringan. Sebelum melalui proses pengecatan, slide melewati proses deparafinisasi dan rehidrasi. Deparafinisasi meliputi perendaman dalam larutan silen selama 2 kali 5 menit. Prosedur deparafinisasi imunohistokimia pada umumnya menggunakan silol yang berfungsi untuk menghilangkan parafin. Selain menggunakan silol, dapat menggunakan aquabides dengan pemanasan, yaitu dengan metode Western blot. Blok imunohistokimia yang biasanya menggunakan silol akan digantikan dengan aquabides dengan pemanasan. Rehidrasi merupakan proses memasukkan air ke dalam preparat jaringan pada objek glass setelah proses deparafinisasi. Proses rehidrasi meliputi perendaman etanol konsentrasi 100%, 96%, dan 70%, masing-masing selama 2 menit dan dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah itu, preparat direndam dengan aquades selama 2-5 menit. Endogenous peroksidase blocking. Endogenous peroksidase blocking merupakan proses yang sangat penting dalam imunohistokimia. Aktivitas dalam jaringan dan reaksi dengan antibodi menyebabkan non-specific background staining. Aktivitas endogenous peroksidase dapat dihilangkan dengan merendam jaringan dalam melarutan hidrogen peroksida atau H2O2. Inaktivasi endogenous peroksidase dilakukan dengan cara meneteskan 3% H2O2 dalam TBS selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Antigen retrieval. Proses antigen retrieval bertujuan untuk mengembalikan struktur protein atau antigen yang rusak pada proses fiksasi. Proses ini biasanya dilakukan dengan cara enzimatik dan head in tube epitope retrieval atau HIE. Dengan cara preparat direndam dengan TBS atau citrate buffer solution, lalu dilakukan pemanasan dengan suhu dan waktu tertentu dalam microwave, boiling, steamer, water bath, ataupun inkubator.
Kemudian ada protein blocking. Sebelum melakukan antibodi yang bertujuan untuk mendeteksi antigen spesifik dalam pengecatan imunohistokimia, dilakukan proses protein blocking dengan prinsip larutan protein akan berikatan dengan protein non-spesifik yang ada pada jaringan, sehingga akan membatasi adanya ikatan dengan antibodi. Protein blocking dapat dilakukan menggunakan normal serum atau larutan blocking seperti bovin serum albumin, gelatin, tripton, kasein pepton, non-fat dry milk, dan kasein. Inkubasi antibodi. Antibodi adalah bagian dari pertahanan tubuh untuk menghilangkan atau mencegah adanya zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Ada dua macam jenis antibodi, yaitu antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal. Antibodi monoklonal merupakan pengembangan antibodi poliklonal. Antibodi ini hanya mengandung satu macam molekul antibodi yang hanya mengenali satu macam antigen. Berdasarkan sifat ini, maka antibodi monoklonal sangat spesifik jika digunakan untuk mendeteksi antigen. Antibodi poliklonal merupakan antibodi yang mempunyai banyak molekul antibodi, yang artinya antibodi poliklonal dapat mengenali lebih dari satu macam epitop antigen. Antibodi didapat dengan cara mengumpulkan darah hewan yang telah diimunisasi. Antibodi yang didapat dari hiperimunisasi biasa disebut antibodi poliklonal. Produksi serum hiperimun didapat melalui imunisasi yang diberikan terhadap hewan dengan memasukkan antigen spesifik dalam tubuh hewan untuk mendapatkan antibodi yang didapatkan dari antigen tersebut. Inkubasi diperlukan pada proses inkubasi antibodi primer. Kondisi antibodi dipengaruhi oleh afinitas, suhu, karakteristik jaringan, dan prosedur. Untuk mencegah evaporasi dari larutan antibodi, inkubasi dilakukan pada kondisi lembab. Pengecatan imunohistokimia. Teknik pengecatan imunohistokimia adalah suatu metode untuk mengidentifikasi sel-sel spesifik berdasarkan komponen antigenik atau produk selulernya dengan reaksi kompleks antigen-antibodi. Teknik imunohistokimia dibedakan dalam dua metode, yaitu teknik imunofluoresensi dan teknik immunoenzim atau direct method dan teknik immunoenzim. Metode langsung atau direct method. Metode langsung atau direct method menggunakan hanya satu antibodi spesifik. Pada metode ini menggunakan enzim antibodi konjugasi untuk mengikat enzim pada antigen yang terdapat dalam jaringan. Diinkubasi dengan substrat hipogen peroksida dan kromogen diamonobenzidine, menghasilkan reaksi warna coklat yang dapat dilihat di bawah mikroskop cahaya. Metode tidak langsung atau indirect method. Metode tidak langsung menggunakan dua macam antibodi, yaitu antibodi primer dan antibodi sekunder. Antibodi primer berfungsi untuk mengenali antigen yang diidentifikasi pada jaringan. Sedangkan antibodi sekunder akan berikatan dengan antibodi primer, sehingga antibodi sekunder disebut dengan antibodi primer. Pelabelan antibodi sekunder diikuti dengan penambahan substrat kromogen yang merupakan suatu tipe senyawa kimia yang dapat terjadi perubahan warna karena jika bereaksi dengan senyawa lain. Metode berlapis atau multiple layer method.
Metode imunohistokimia yang termasuk dalam metode berlapis di antaranya yaitu metode peroksidase antiperoksidase dan metode avidin-biotin kompleks. Metode peroksidase antiperoksidase. Antibodi primer tidak dilabel sebagai gantinya. Antibodi anti-enzim digunakan untuk membentuk jembatan antara antibodi primer dan enzim. Teknik ini mencegah perlunya konjugasi enzim pada antibodi. Metode ini mempunyai sensitivitas 100 sampai 1000 kali lebih besar daripada teknik konjugasi atau tidak langsung. Kompleks metode PFP adalah regen tersier yang terdiri dari kompleks antibodi yang stabil melawan HRV dan antigen HRV. Antibodi primer berkembang melawan antigen manusia, mengikat antigen jaringan pada bagian FRI-nya, regen sekunder sebaliknya, membentuk suatu jembatan molekuler antara antibodi primer dan imunoglobulin dalam kompleks PAP. Metode avidin-biotin kompleks. Metode avidin-biotin kompleks menunjukkan afinitas tinggi ikatan antara avidin dan biotin. Avidin yang berkonjugasi pada HRV akan membuat ikatan kuat dari avidin ke antibodi biotin latex, sehingga menempatkan peroksidase pada tempat reaksi antigen-antibodi dalam potongan jaringan. Metode ini lebih cepat digunakan sebagai prosedur tidak langsung, namun tidak sensitif pada metode PFP. Berikut salah satu contoh jurnal imunohistokimia dengan judul Deteksi Imunohistokimia Antigen Shigella Burnettii sebagai penyebab key fever pada sapi. Fever adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh Shigella Burnettii, merupakan bakteri gram negatif intraseluler. Rute utama infeksi penyakit ini adalah melalui inhalasi atau aerosol dengan dosis infeksi yang sangat rendah, meskipun oleh satu sel bakteri tersebut. Target sel dari Shigella Burnettii adalah monosit atau makrofag. Setelah multiplikasi primer pada limfonodus regional, akan disusul dengan bakteremia pada fase akut infeksi. Kehadiran Shigella Burnettii dapat ditemukan pada paru-paru, hati, limpa, dan darah. Pada fase kronis, Shigella Burnettii dapat bereplikasi di dalam makrofag. Contoh kasus pada hewan berlangsung asimptomatik, maka diperlukan suatu usaha untuk mendeteksi agen penyebab penyakit ini melalui metode uji yang dapat membuktikan keberadaan agen tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mendeteksi antigen Shigella Burnettii pada sampel organ yang telah difiksasi dengan reverse neutral formalin menggunakan teknik imunohistokimia. Studi histopatologi dan IHK menunjukkan keberadaan antigen dan distribusi antigen Shigella Burnettii pada plasenta sapi. Sampel yang digunakan untuk pemeriksaan IHK adalah organ limpa, paru-paru, dan hati. Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Mampus. Sampel yang digunakan untuk pemeriksaan IHK adalah organ limpa, paru-paru, dan hati. Organ yang diperoleh dievaluasi secara IHK dengan metode streptavidin peroksidase. Sampel organ yang imunoreaktif pada pemeriksaan IHK kemudian diwarnai dengan pewarnaan rutin hematoksilin dan eusin untuk pemeriksaan histopatologis. Data yang diperoleh diolah menggunakan Microsoft Excel dan disajikan dalam bentuk presentasi sapi yang imunoreaktif. Pewarnaan imunohistokimia digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen Shigella Burnettii pada berbagai organ yang
Distribusi antigen akan divisualisasikan dengan warna coklat spesifik apabila terdapat Sossila burnetii. Jaringan dari sampel ketiga organ pada blok parafin dipotong dengan ketebalan 5 dan ditempelkan pada gelas objek yang telah dilapisi dengan poliglisin 1%, kromogen 3,3 diaminobenzidin, kemudian diteteskan pada jaringan dan dibiarkan selama 15 detik. Setelah pemberian DAB, dilakukan perendaman pada Aquades dan dilanjutkan dengan pemberian Conterstain menggunakan measures hematoxylin selama 25 detik. Pada penelitian ini telah dikumpulkan organ limpa, paru-paru, dan hati dari 162 ekor sapi. Hasil pemeriksaan IHK menunjukkan sebanyak 62/162 sampel sapi imunoreaktif terhadap antibodi Sossila burnetii. Organ limpa yang positif ditunjukkan dengan adanya warna coklat spesifik di dalam sitoplasma sel-sel makrofag dan sebagian besar terdapat di daerah pulpa merah. Pada pemeriksaan sediaan limpa yang imunoreaktif dengan pewarnaan He, terlihat adanya populasi sel-sel radang makrofag dan neutrofil pada pulpa merah, kongesti, pigmen hemosiderin, serta deplesi folikel limfoid. Meskipun demikian, lesi tersebut tidak konsisten pada semua organ imunoreaktif yang diperiksa. Berikut gambar pertama merupakan hasil pewarnaan imunohistokimia dan pada gambar kedua merupakan hasil pewarnaan He. Deteksi antigen Sossila burnetii pada organ paru-paru juga terlihat pada sel-sel makrofag yang terdapat pada interstitium paru-paru dan di sekitar bronkus. Pengujian pada organ hati juga menunjukkan adanya kehadiran antigen Sossila burnetii pada sitoplasma sel makrofag di Rute infeksi utama Sossila burnetii adalah melalui aerosol dengan dosis infeksi yang sangat rendah, bahkan walaupun oleh satu sel bakteri tersebut. Target sel dari infeksi Sossila burnetii adalah monosit atau makrofag. Sossila burnetii ditemukan di dalam makrofag seperti pada kasus endokarditis. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh hasil pemeriksaan IHK pada kasus hepatitis kronis yang disebabkan oleh Q fever. Perbedaan jumlah organ yang imunoreaktif pada limpa, paru-paru, dan hati kemungkinan berkaitan dengan rute infeksi di mana rute utama infeksi penyakit ini adalah melalui pernapasan, serta perbedaan tahap infeksinya pada masing-masing individu sapi. Tingginya temuan pada organ limpa kemungkinan berkaitan dengan fungsinya sebagai organ pertahanan, di mana fungsi limpa analog dengan limfonodos. Perubahan paru-paru yang ditemukan pada kasus Q fever dapat berupa interstitial pneumonia, yaitu terdapat infiltrasi sel-sel radang, terutama makrofag, limfosit, dan sedikit neutrofil, serta eksudat pada alveoli. Perubahan ini dapat juga disebabkan oleh infeksi penyakit lainnya. Perubahan histopatologi yang dapat ditemui berupa nekrosis sel-sel hepatosit yang bersifat fokal dan infiltrasi sel-sel radang yang terdiri atas makrofag, limfosit, dan neutrofil. Lesi yang lebih khas ditunjukkan oleh adanya ruangan kosong dan cincin fibrin yang terdapat di antara granuloma atau di pinggir granuloma yang disebut dengan Doudna granuloma. Lesi granuloma jarang ditemukan pada kasus yang bersifat kronis, yang kemungkinan disebabkan oleh lemahnya respon imun oleh sel-sel T. Lesi dominan yang ditemukan pada infeksi kronis hati adalah hepatitis reaktif yang tidak spesifik, infiltrasi sel-sel radang limfosit, dan fokus nekrosis. Pada penelitian ini, semua organ imunoreaktif tidak ada yang menunjukkan lesi granuloma, baik pada limpa,
paru-paru, maupun hati. Ada kemungkinan bahwa infeksi yang terjadi pada sapi yang imunoreaktif telah berlangsung kronis. Tidak adanya perubahan yang patognomonik secara histopatologis dengan pewarnaan He, diperlukan uji yang menunjukkan keberadaan agen ini pada organ, seperti metode IHK yang telah dilakukan. Lebih lanjutnya, temuan di atas tentu sangat bermakna secara epidemiologi. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa sapi yang dipotong adalah jenis Brahman Cross X impor yang digemukkan oleh feedlotters selama beberapa bulan sebelum dipotong di RPH. Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya infeksi penyakit ini pada sapi di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sehingga penting dilakukan usaha pencegahan dan pengendalian penyakit ini agar tidak menyebar lebih luas lagi pada populasi sapi di seluruh daerah di Provinsi Sumatera Utara. Demikian hasil video yang saya buat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.